Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu melaksanakan 5M. Hari ini kita lanjutin bangun datar segi 4 dan segi 3-nya ya. Sekarang yang bagian kedua. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang dan trapesium, dan segitiga. Jadi hari ini kita belajar yang segitiga. Oke anak-anak, disiapkan alat tulisnya untuk mencatat dan simak dengan baik video berikut. Ini adalah tujuan kalian setelah mempelajari bangun datar hari ini. Oke anak-anak, kita lanjut untuk videonya ya. Nah, ini kita sekarang belajar mengenai segitiga. Yang pertama kita pelajari adalah mengenai pengertian dari bangun segitiga. Yang kita tahu adalah segitiga itu adalah bangun datar yang mempunyai 3 sudut dan 3 sisi. Itu yang penting ya. Jadi segitiga itu adalah bangun datar yang mempunyai 3 sudut dan 3 sisi. Oke ya, harus diingat. Kemudian yang kedua, jenis segitiga. Jenis segitiga terbagi menjadi 2 berdasarkan sisi, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Maksudnya sembarang di sini berarti panjang sisinya beda-beda. Seperti itu ya. Kalau segitiga sama kaki kan ada 2 sisi yang sama. Kalau segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Jadi kita melihatnya dari sisinya, maka ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sembarang. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sudut. Jadi kita lihatnya sudutnya, ya. Ada yang disebut sudut segitiga lancip yang seperti ini ya. Segitiga sama kaki bisa disebut segitiga lancip karena ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Masing-masing ketiga sudutnya ini pasti kurang dari 90 derajat. Begitu juga pada segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi itu sudut-sudutnya adalah 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Jadi segitiga sama sisi bisa dikatakan segitiga lancip kalau dilihat dari sisi, dari berdasarkan sudut ya. Kalau dilihat dari berdasarkan sisi, dia segitiga sama sisi. Tapi kalau disebut sebagai berdasarkan sudut, maka dikatakan segitiga lancip. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya segitiga siku-siku. Artinya di salah satu sudutnya, besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah tanda yang menunjukkan dia siku-siku. Kemudian ada lagi yang disebut segitiga tumpul. Segitiga tumpul artinya salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90. Ini dia. Salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, paham ya sekarang ya. Jenis segitiga itu terbagi menjadi 2 segitiga berdasarkan sisi dan berdasarkan sudut. Oke, yang ketiga penamaan segitiga. Kalau contohnya di sini adalah segitiga ABC. Kalau di sini ada segitiga, kita beri nama ABC. Perhatikan dia pakai huruf besar, huruf kapital, ya. Kemudian di antara AB ada sisi C. Di antara titik BC ada sisi A. Di antara sisi AC di antara titik AC ada sisi B. Begitu ya. Berarti sisi itu, nama sisinya itu pakai huruf kecil. Oke ya. Nah, sekarang contoh kedua lagi. Nah, ini ada kalimat begini, segitiga siku-siku PQR, siku-siku di P. Nah, berarti kita harus bikin segitiga siku-sikunya dulu. Gitu ya. Nah, lalu kita beri tanda siku-siku nih. Nah, ini adalah tempatnya siapa? Tempatnya P. Gitu. Ya, ini adalah tempatnya P karena di sini di soal dikasih tahu siku-siku di P. Lalu kita meletakkan Q dan R, terserah kita aja, mencocokkan aja keadaan.
ya. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutin lagi. Nah, sekarang keliling dan luas segitiga. Yang kalian harus ingat, nih mengulang SD ya. Pertama, keliling segitiga adalah jumlah sisi-sisi. Ya, diingat itu. Keliling segitiga adalah jumlah sisi-sisi. Terserah itu apakah segitiga sama kaki, apakah segitiga sama sisi. Netralnya yang paling mudah dihafal adalah jumlah sisi-sisi. Kemudian yang kedua, luas segitiganya adalah alas kali tinggi kali setengah. Boleh juga alas kali tinggi bagi 2. Nah, sama aja. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang sebelah kiri ini. Kita harus menentukan dulu nih kalau mau ngitung luas. Kalau ngitung alas, kalau ngitung keliling, kita tinggal jumlahin aja gitu kan dia sisi-sisinya. Tapi kalau pada saat menghitung luas, kita harus menentukan mana yang alas, mana yang tinggi. Nah, patokannya adalah sudut siku-siku. Nah, perhatikan di sini sudut tinggi dan alas itu patokannya adalah sudut siku-siku. Karena tinggi dan alas ini membentuk sudut siku-siku. Boleh di sini alas, boleh di sini tinggi, terserah aja. Yang penting mereka berdua ini membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang sebelah kanan, kamu nanti dapat segitiganya nggak tertib kayak seperti ini ya, macem-macem ya kan, tiduran kayak begini. Kamu harus tahu dulu nih mana yang sudut siku-sikunya, kemudian sisi miringnya harus paham benar. Nah, sekarang kalau misalnya segitiganya madepnya begini nih, mana alas mana tinggi, kita tarik dulu nih tingginya ya. Kita kan harus ngejar siku-sikunya. Kayak dan di sini dia tingginya yang ini, alasnya yang ini. Oke ya. Nah, boleh juga yang ini nih alasnya atau tingginya yang ini, boleh aja terserah. Tapi kalau madep ke sini, alasnya pasti sebelah bawah ya, yang tegak namanya tinggi. Kemudian gimana nih kalau segitiga tumpul? Nah, kalau segitiga tumpul, tingginya itu beda lagi ya. Kita buat garis bantu yang membentuk sudut siku-siku. Nah, maka di sini tingginya yang ini, alasnya tetap pada segitiga aslinya di sini. Ya, awas jangan di sini salah. Yang alasnya di yang sebelah sini. Yang di alas segitiganya. Paham ya? Oke, sekarang lanjutin lagi. Nah, contohnya begini. Perhatikan gambar di samping. Jika keliling bangun adalah 60 cm, kelilingnya 60 cm, tentukanlah panjang sisi AB dan luas segitiga ABC. Oke ya. Ini berarti ada satu sisi yang belum diketahui, tapi jumlahnya udah ketahuan nih 60. Oke, kita hitung dulu panjang sisi AB. Nah, kita pakai rumus keliling sama dengan jumlah sisi-sisi. Karena keliling diketahui, maka kita balik dulu nih rumusnya. Jumlah sisi-sisi sama dengan keliling. Lalu kita masukkan hurufnya AC tambah AB ditambah BC disama dengan keliling. Kita masukkan angka-angka yang diketahuinya. 26 ditambah AB ditambah 24 sama dengan 60. AB-nya kan yang ditanya ya. Oke, kita jumlahin tuh 26 dengan 24 berapa? 50 ya. Oke, maka AB ditambah 50 sama dengan 60. Maka AB sama dengan 60 dikurang 50. Jadi AB sama dengan 10. Bisa ya? Oke, kalau ke kanan kan dikurang. Kalau di aslinya ditambah ya. Jadi panjang AB adalah 10 cm. Nah, kalau panjang AB sudah ketemu 10 cm, berarti kita bisa mencari luasnya. Karena luas segitiga adalah alas kali tinggi. Oke ya, kita lanjutin. Nah, B berarti luas sama dengan alas kali tinggi kali setengah. Terus dulu rumusnya biar nggak lupa. Kemudian luas sama dengan alasnya 24, tingginya 10 kali setengah. Jadi dicoret aja ya, jadi 12 ya, karena 24 bagi 2 sih. Maka luasnya sama dengan 120 cm.
Jadi luas segitiga ABC adalah 120 cm persegi. Mudah kan ya? Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Hitunglah luas dan keliling segitiga PQR di samping. Nah, di sini ada segitiga, ya, suruh hitung luasnya. Nah, di sini ada sudut siku-sikunya ada 2. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yang ini yang ada angkanya. Ini nih. Ini kan kalau pakai ini nggak ada angkanya. Kalau ini tinggi, ini alas, ini nggak ada angkanya. Jadi jangan kita pakai. Kita pakai ada angkanya 20. Kalau 20 ini berarti tingginya yang ini yang 8. Oke ya, jadi kita bisa ngitung luasnya. Jadi luas segitiga PQR sama dengan alas kali tinggi sama dengan 20 kali 8. 20 kali 8 kali setengah. Kita coret 20 nya dengan 2. Maka luas PQR adalah 80. Ya, jadi luas segitiga PQR adalah 80 cm persegi. Nah, sekarang kita cari keliling ya. Udah ketahuan nih kalau PR-nya itu adalah kalau luasnya itu adalah 80. Oke, sekarang kita nyari keliling. Luas segitiga PQR sama dengan 80. Maka alas kali tinggi kali setengah sama dengan 80. Sekarang kita mau ngitung luasnya itu dari segitiga yang ini nih. Karena ini kan belum ketahuan nih, ya. Kita cari dulu nih ini berapa caranya dengan menggunakan rumus luas. Alas kali tinggi kali setengah sama dengan 80. 80 dapat dari mana? Ini loh tadi ngitung luas dari arah yang kebaliknya. Oke ya, kita masukin angkanya. 16, alasnya kan 16 ini. Dikali PR kali setengah sama dengan 80. Berarti coret aja setengahnya 16 jadi 8. Ya kan? Maka PR sama dengan 8 bagi 10. PR sama dengan 10. Ya, jadi kita udah tahu PR-nya 10. Nah, sekarang tinggal nyari keliling. Keliling segitiga PQR sama dengan jumlah sisi-sisi. Tinggal jumlahin aja tuh. PQ tambah QR tambah PR. Sama dengan 20 tambah 16 tambah 10. Maka kelilingnya adalah 46. Jadi keliling segitiga PQR sama dengan 46 cm. Oke ya anak-anak ya, mudah sekali soal-soalnya ya. Pelajaran hari ini udah selesai anak-anak, alhamdulillah. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan latihan yang Ibu berikan nanti ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.